Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang takdir, Bapak Ibu. Jadi ini melanjutkan hadis Jibril. Masih ingat di hadis Jibril yang waktu itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud seorang laki-laki muda, sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya. La yura alaihi atharus safar, kata Umar yang meriwayatkan hadis. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalinya. Kemudian bertanya kan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, dijawab sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya lagi tentang iman. Nah, ini yang kita bahas. Tentang iman ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhiri, kamu beriman kepada hari akhir. Yang keenam, wa tu'mina bil qadar, engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Kita sudah menghafal apa itu rukun iman. Tapi yang dimaksud beriman kepada takdir itu apa? Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, yang namanya beriman kepada takdir itu kita harus ridho kepada takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk beriman kepada takdir ya, itu ada urut-urutannya. Jadi kalau kita mengimani takdir, ingin bagaimana agar iman kita kepada takdir itu benar, maka kita harus mengikuti urutan-urutan ini, Bapak Ibu. Jadi silakan ditulis. Urutan pertama adalah ilmu, kedua adalah menulis, ya. Ketiga adalah kehendak, keempat adalah menciptakan. Jadi ada ilmu, tulisan, kehendak, dan terakhir apa? Ciptaan. Ya, jadi ada al-ilm, ilmu, al-kitabah, tulisan, al-masyiah, kehendak, dan yang terakhir adalah al-khalqu atau penciptaan. Ini maksudnya apa? Ya. Jadi yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu apa maksudnya itu? Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini mari kita pahami bersama. Karena ini bagian iman kepada takdir. Dan orang yang dia itu misalnya mengimani mulai rukun iman pertama sampai kelima, tapi dia tidak beriman kepada takdir, berarti sama dengan dia tidak mengimani semua rukun itu.
Jadi yang pertama adalah ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui Bapak Ibu semua yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Mulai zaman nol sampai kiamat, Allah sudah mengetahui semuanya, baik kebaikan ataupun keburukan. Ini yang namanya ilmu. Jadi tidak mungkin di dunia ini terjadi sesuatu yang Allah tidak tahu. Tidak mungkin, karena Allah alim, maha mengetahui. Ya, jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini, Allah mengetahui semuanya. Apakah itu perbuatan hamba, apakah itu kejadian di alam semesta, di langit bumi. Allah juga mengetahui perbuatan-perbuatan Dia sendiri. Nah, ini mulai zaman nol sampai kiamat Bapak Ibu, yang baik maupun yang buruk Allah Ta'ala sudah mengetahui. Yang kedua adalah tulisan. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala ini Dia tulis Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang terjadi di alam semesta mulai zaman nol sampai kiamat, baik atau buruk, ketika itu terjadi, semuanya terjadi berdasarkan tulisan yang ditulis Allah Ta'ala dalam Lauh Mahfuz. Kalau tidak ada tulisannya, tidak bakal terjadi. Ya, kalau tidak ada tulisannya, tidak bakalan terjadi. Ketika terjadi sesuatu, kebaikan atau keburukan, itu pasti ada tulisannya. Nah, dalam hal ini dalilnya apa? Surat Al-Hajj ayat 70. Allah menjelaskan tentang ilmu dan tulisan. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sebentar, saya khawatir salah. Tapi intinya itu adalah surat Al-Hajj ayat 70. Jadi Allah berfirman, alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, anallah, bahwa Allah ya'lamu, mengetahui. Nah, ini mengetahui. Ma fis samai wal ard, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu tertulis dalam kitab. Kitab apa? Kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu maqadirul khalaiq, Allah menulis takdir semua makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, dengan 50.000 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang namanya semua kejadian, yang namanya semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sudah dicatat Allah Ta'ala kapan? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu terdapat di atas air. Loh Ustaz, katanya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala adalah pena. Benar Bapak Ibu. Jadi para ulama itu berbeda pendapat, makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala itu arsy atau pena. Rupanya jawabannya adalah pena setelah Allah Ta'ala menciptakan arsy. Jadi pertama kali arsy yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian Allah Ta'ala menciptakan pena. Yang pena ini Allah bersumpah dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, ya, dalam surat Al-Qalam. Jadi Allah Ta'ala itu setelah menciptakan qalam, pena, Allah berfirman, uktub, tulislah. Pena bertanya, menulis apa wahai Rabbku, begitu. Allah mengatakan, tulislah takdir semua yang ada di langit dan di bumi, sejak zaman itu sampai
kiamat. Jadi yang pertama adalah ilmu Bapak Ibu, yang kedua adalah apa? Tulisan, yang ketiga ini masyiah. Masyiah itu kehendak. Artinya ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik atau buruk, mulai zaman nol sampai kiamat, kecuali terjadi karena Allah menghendakinya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu Bapak Ibu, ketika terjadi keburukan, Allah Ta'ala yang menghendaki terjadinya keburukan itu. Karena ada kelompok Qadariyah, mereka mengatakan tidak, Allah itu hanya menghendaki kebaikan, yang menghendaki keburukan itu setan, ya kan? Nah, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu Allah yang menghendakinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita katakan Allah Ta'ala hanya menghendaki kebaikan, tapi keburukan tetap terjadi enggak? Halo? Keburukan tetap terjadi. Kalau dikatakan Allah hanya menghendaki kebaikan tapi keburukan tetap terjadi, berarti Allah kalah dong, yang menang setannya, ya kan? Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengimani pada masyiah atau kehendak ini, bahwa apapun yang terjadi mulai zaman nol sampai kiamat, ya, baik atau buruk, itu terjadi karena Allah menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendaki, itu nggak bakalan terjadi Bapak Ibu, kebaikan atau keburukan. Dalilnya apa? Banyak sekali dalam Al-Quran. Misalkan pada akhir surat At-Takwir, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una, dan tidaklah kalian menghendaki, illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta. Ya, jadi tentang masyiah ini sangat banyak dalilnya Bapak Ibu. Ada juga surat Al-Qasas 68, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu Allah menciptakan ma yasha, apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan apa yang dia pilih. Jadi semuanya itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah mengatakan, wa yaf'alullahu ma yasha, Allah mengerjakan apapun yang dia kehendaki. Jadi intinya Bapak Ibu, apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik atau buruk, sejak zaman nol sampai kiamat, itu terjadi karena Allah menghendaki. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak bakalan terjadi. Makanya di bumi ini tidak ada yang namanya kebetulan, ya, karena semuanya terjadi berdasarkan takdir. Yang keempat apa? Yang keempat adalah menciptakan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang muncul, ya, mulai zaman nol sampai kiamat, di langit maupun di bumi, baik atau buruk, itu semua terjadi karena Allah yang menciptakannya. Kalau Allah tidak menciptakan itu, tidak bakalan terjadi Bapak Ibu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya itu ya sangat banyak juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, misalnya dalam surat As-Saffat 96, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dialah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi perbuatan kita ini ciptaan Allah Ta'ala Bapak Ibu. Ini surat As-Saffat 96. Kemudian ada surat Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah Ta'ala memberikan ukuran, menentukan, ya,
masing-masing itu sesuai dengan ketentuannya, itu faqaddarahu taqdira. Jadi kalau kita beriman kepada takdir, ini urut-urutannya Bapak Ibu ada 4. Ya, ada ilmu, ada yang kedua apa? Tulisan, yang ketiga kehendak, yang keempat ciptaan. Jadi inilah yang namanya takdir. Makanya ketika terjadi kebaikan, terjadi keburukan, karena ini semua adalah ilmu, tulisan, kehendak dan ciptaan Allah Ta'ala, kita tidak boleh marah, kita diperintahkan ridho. Ya, diperintahkan ridho. Itulah makna beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Makanya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu, dan itu terjadi, apa yang kita katakan? Kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullahi atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Inilah yang ditakdirkan Allah, dan apapun yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Ini poin pertama. Poin yang kedua, para ulama itu Bapak Ibu mengatakan bahwa takdir ini rahasia Allah Ta'ala. Takdir ini rahasia Allah Ta'ala. Meskipun ada penjelasan bahwa penghuni surga sudah jelas jumlahnya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Demikian halnya dengan penduduk neraka, sudah jelas jumlahnya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan kita, ya, saat berumur 120 hari itu kan sudah dicatat rizkinya, bikat birizqihi rizkinya, wa amalihi amalnya, wa ajalihi ajalnya, wa syaqiyun am sa'idun, dia celaka atau bahagia. Ini semua sudah jelas Bapak Ibu, tetapi jelasnya di mana? Pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita sebagai hamba diperintahkan husnudzon kepada Allah dan yakin bahwa apapun yang dikerjakan Allah Ta'ala, apapun yang terjadi berdasarkan kehendak Allah Ta'ala, itulah yang paling baik. Itu seorang mukmin begitu. Makanya kalau ada orang beriman, katanya beriman tapi nggak terima takdir, Pak. Misalkan ada keluarganya yang meninggal, terus dia meratap, marah-marah, ya, nampar pipi kanan, nampar pipi kiri, mengurai-urai rambut, merobek-robek baju, ya, itu kan nggak beriman kepada takdir, itu dosa besar itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, an-naihatu, wanita yang niyaha, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertobat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, alaiha sirbalun min qatiran, dia memakai baju sirbal, itu baju min qatiran dari tir, ya, aspal panas itu, wadir'un min jarab, dan pakaian dari penyakit gatal, penyakit kusta, naudzubillah. Itu Bapak Ibu. Dan bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir, tidak mengimani takdir, gak terima, itu bisa sampai kufur Bapak Ibu, bisa sampai kufur. Dan ini kembali kepada perkataan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sebelum meriwayatkan hadis Jibril yang ada tentang rukun iman, dia mengatakan, walladzi nafsu ibnu Umar biyadi, demi Rob yang jiwa Ibnu Umar dalam genggaman tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Jika seseorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, nah ini dikasih garis bawah Bapak Ibu, Allah tidak akan menerima itu darinya sampai dia beriman kepada takdir. Bayangkan, dia mengatakan, demi Allah, kalau ada orang berinfak emas sebesar gunung Uhud tapi dia tidak beriman kepada takdir, Allah nggak bakalan menerimanya. Ini maknanya apa? Dia kafir, Pak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tidak menerima amal dari orang
yang tidak muslim seperti itu. Makanya bahaya di situ. Nah, kita melanjutkan. Para ulama ada yang mengatakan bahwa takdir itu ada dua. Ada takdir syar'i, ada takdir kauni. Ya. Takdir syar'i ini adalah apa-apa yang disyariatkan Allah Ta'ala. Ya, jadi apapun yang disyariatkan Allah Ta'ala, seperti kita disuruh bertauhid, tidak boleh berbuat syirik, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan zakat, serta syariat-syariat yang lain kayak warisan, ya. Kan ada hukum warisan itu kan banyak orang tidak terima Pak dengan warisan. Wah, tidak adil itu kok laki-laki 2 bagian perempuan misalnya, ya. Ini hati-hati. Itu sama dengan kita mengingkari syariat, mengingkari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya takdir syar'i. Allah suka kalau terjadi, tapi belum tentu terjadi. Dalilnya apa? Salah satu dalilnya itu surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Rabbmu menentukan, memutuskan, menakdirkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang berbaktilah. Allah memerintahkan apa di sini? Memerintahkan kita bertauhid, memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, apakah semua orang bertauhid kepada Allah Ta'ala? Apakah semua anak berbakti kepada kedua orang tuanya? Tidak kan? Jadi ini takdir syar'i Pak. Allah suka kalau itu terjadi, tapi belum tentu terjadi. Yang kedua, takdir kauni. Takdir kauni ini pasti terjadi, tapi belum tentu Allah suka. Ya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah suka. Dalilnya apa? Surat Al-Isra, surat yang sama ayat 4 tentang Bani Israel. Wa qadayna ila Bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Kami memutuskan atas Bani Israel bahwa mereka pasti berbuat kerusakan di muka bumi dua kali. Ini pasti terjadi Bapak Ibu. Tapi yang namanya berbuat kerusakan Allah pasti tidak menyukai. Ini dilanjutkan apa diteruskan? Apa? Dihentikan? Masih 15 menit, itu masih panjang, alhamdulillah. Jadi ini takdir kauni. Takdir kauni itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala Bapak Ibu, masyiah. Jadi Allah itu menghendaki menciptakan sesuatu yang kadang-kadang tidak Allah sukai. Tapi kenapa Allah melakukannya? Karena Allah menghendaki sesuatu yang lebih baik. Ya, contohnya apa? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan iblis? Allah suka iblis enggak? Ya enggak? Allah enggak suka iblis Bapak Ibu. Tapi sebetulnya keberadaan iblis ini jauh lebih baik daripada tidak ada iblis. Loh kok bisa? Bisa sekali. Sekarang bayangkan kalau nggak ada iblis. Kalau nggak ada iblis kita nggak tahu malaikat itu baik apa enggak, iya kan? Justru dengan ada iblis kita tahu lawannya Pak, yaitu malaikat. Kalau tidak ada iblis percuma ada surga ada neraka, iya kan? Kalau nggak ada iblis kita nggak bisa mengatakan orang itu baik, orang itu bertakwa, orang itu buruk, orang itu ahli kebatilan, kita nggak bisa mengatakan Pak ketika tidak ada iblis. Sama juga ada orang mengatakan katanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang, ngapain menciptakan neraka? Lah justru dengan ada neraka ini menjelaskan kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan terima ndak?
ada orang itu yang baik, gak pernah menyakiti orang, ya kan? Ada enggak di muka bumi seperti itu? Baik, gak pernah menyakiti orang, kepada siapa-siapa baik. Nah itu kalau masuk surga kita mungkin nerima. Tapi ada orang yang jahat Pak, kayak Yahudi itu. Anak kecil disiksa, anak kecil dipukuli tangannya, gak salah ndak apa ya kan? Wis jelas-jelas menjajah tanah orang, nyolong, malah ngaku dia pemilik tanah. Bayangkan, jenengan ridho dia masuk surga? Halo, coba jenengan yang dibegitukan, enak-enak turu anaknya dibom blem gitu, mati kabeh gitu. Katanya ini kita menghendaki karena mereka teroris, ya kan? Nah seperti itu jenengan ridho dia masuk surga Pak? Justru dengan adanya neraka ada surga ini menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada takdir kauni sama takdir syar'i ini, kalau takdir syar'i Allah menghendaki kebaikan pada takdir itu sendiri. Tetapi kalau pada takdir kauni Allah menghendaki sesuatu yang lain untuk mendapatkan kebaikan. Contohnya, panjenengan tahu nyamuk enggak? Tahu tikus, tahu nggih? Nyamuk itu baik betul? Halo? Enggak baik. Tikus itu baik enggak? Enggak baik, sumber keburukan. Semuanya sepakat lebih baik gak ada nyamuk, lebih baik gak ada tikus, lebih baik gak ada rayap, ya kan? Tapi kenapa Allah menciptakannya Pak? Salah satu contohnya aja nyamuk ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya kan? Untuk menciptakan nyamuk, membuat perumpamaan seperti nyamuk dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Tapi justru keberadaan nyamuk ini Pak jauh lebih baik daripada tidak ada. Bayangkan, gara-gara nyamuk itu Allah memberi banyak rezeki kepada manusia, ya Pak enggak? Gak ada nyamuk tutup Pak, Baygon pabriknya ya. Apalagi vape, 3 roda, apalagi merek-merek bat nyamuk itu. Gak ada guna orang bikin raket nyamuk itu. Justru gara-gara nyamuk orang mendapatkan rezeki, ya apa tidak? Ya sama seperti kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan sesuatu yang gak baik itu gitu. Dan kadang-kadang Bapak Ibu orang itu kan ada yang sombong gitu kan, gak kesempil orang. Tetapi para ulama mengatakan andaikan tidak ada sakit, andaikan tidak ada mati, orang itu akan terus sombong Pak. Makanya ada orang itu sombong sekali dalam kehidupan kita, barang kemudian dia terkena stroke, jadi tawadhu banget. Ada enggak? Lah iya ya, karena itu tujuannya memang Allah memberikan dia sakit, tidak enak sakit itu, tapi diiling nombi Allah cek tobat. Karena model orang itu macam-macam Pak. Ada yang di isyarat wis paham, ada orang itu diduduk ndase disembek palu baru paham, kan begitu. Nah cuma kita itu ya minta kepada Allah Ta'ala, andaikan kita diingatkan, ya diingatkan cukup dengan isyarat saja, tidak pakai diduduk palu lah, begitu sih. Jadi ada Pak, ngapunten ini cerita ya, yang berkaitan dengan masalah takdir kauni tadi itu. Ada orang itu tidak pernah ke masjid Pak, bahkan Ramadan tidak pernah ke masjid. Barang suatu ketika Allah Ta'ala itu memberikan dia sakit stroke Pak, aktif ke masjid gitu. Mending mana? Panjenengan nggak pernah sakit akhirnya mati kayak Fir'aun ngono, atau kena sakit kemudian husnul khotimah, milih mana? Ya, jadi ini yang namanya sengsara membawa nikmat itu di situ Pak. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu memang mengingatkan hambanya ya, biar dia itu jadi orang baik, dikasih sakit, biar dia tidak sombong, biar dia kembali taat, dibuat bangkrut, itu seperti itu. Nah masalah bangkrut, masalah mati dan lain sebagainya ini kan takdir kau ini. Ada wanita itu ditinggal mati suaminya Pak, namanya Ummu Salamah. Nah suaminya bernama Abu Salamah. Abu Salamah ini sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan dia juga ikut hijrah 2 kali. Hijrah ke kota mana yang pertama itu Pak?
ke kemana? Hijrah pertama kemana? Ke Hadramaut, Haramain kemana? Halo, Habasyah. Di mana Habasyah itu? Ditanya itu aku malah dipelerai malah sungkan aku. Ethiopia. Jadi dia ikut hijrah pertama ke Habasyah, kemudian hijrah kedua ke kota Madinah. Ini keutamaan besar yang tidak didapat semua sahabat, Pak. Ada yang nggak dapat itu gitu. Nah, akhirnya dia meninggal dunia si Abu Salamah ini. Ummu Salamah bertakon-takon sopoyo yang lebih bagus daripada Abu Salamah. Tapi ketika dia dapat musibah, Pak, dia membaca doa ini, jangan hafalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Kata Nabi, siapapun yang mendapatkan musibah kemudian membaca doa ini, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, Ummu Salamah yakin, Pak. Cuma dia bertanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Rupanya apa? Dia dilamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah orang baik, Pak. Tapi kira-kira Ummu Salamah ini kalau Abu Salamah tidak meninggal, bisa jadi istrinya Nabi enggak? Halo? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi ini ada perkara-perkara yang tidak mengenakkan, tetapi hamba dengan itu mendapatkan yang lebih baik. Sama kenapa Allah menciptakan nyamuk dan lain sebagainya. Kenapa Allah Ta'ala memberikan sakit kepada orang? Biar orang itu taubat, biar orang itu semakin banyak melakukan ketaatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam masalah takdir ini Bapak Ibu terbagi dua kaum muslimin itu. Ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah. Qadariyah itu mengatakan takdir tidak ada. Intinya takdir itu tidak ada, dan Allah Ta'ala itu baru tahu setelah kejadian. Nah, ini orang Qadariyah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu majusu hadhil ummah, orang-orang majusinya umat ini. Jadi kalau ada orang Islam ya sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia nggak beriman kepada takdir, dia majusi, Pak. Ya, engkau bisa nggak beriman kepada takdir karena dia mengatakan Allah nggak berbuat, Allah nggak berkehendak, Allah nggak menciptakan, Allah nggak ngerti, ya kan? Kebalikannya Jabariyah. Ya, jadi kalau Qadariyah itu mengatakan takdir tidak ada, semuanya tergantung kepada upaya dan usaha kita. Kalau Jabariyah mengatakan kita tidak punya usaha, kita tidak punya pilihan, kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama-sama salah. Sama-sama salah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya apa? Ahlussunnah wal Jamaah semuanya berdasarkan takdir Allah Ta'ala, tapi kita punya pilihan. Kita sebagai manusia bisa membedakan, Pak, mana itu gerakan yang murni keinginan kita, mana gerakan yang itu bukan dari keinginan kita. Panjenengan datang ke sini, duduk di sini, ini keinginan siapa? Halo? Keinginan panjenengan kan? Panjenengan bisa keluar, bisa masuk, bebas, gak ada yang memerintahkan. Tapi kalau tiba-tiba panjenengan kemudian gerges, kadon, dikit, itu keinginan siapa itu? Keinginan sampean. Ya, itu keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bedakan, Pak. Makanya tadi kan kalau Jabariyah itu semuanya berdasarkan takdir, kita dipaksa sebagai makhluk. Kalau Qadariyah takdir tidak ada, semuanya tergantung kita. Gitu. Nah, ini sama-sama nggak benar.
Nah, terus muncul Pak dari pemahaman Jabariyah ini, karena dia mengatakan kita dipaksa, akhirnya dia mengatakan seperti ini, Allah itu dolim ya, kau bisa menciptakan orang jadi kafir, kemudian kau dimasukkan dalam neraka. Nah itu nggak benar sama sekali, karena kesalahan awal orang yang ngomong itu Jabariyah. Allah tidak pernah dolim Pak. Allah ngasih orang akal. Orang itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya Pak enggak? Allah menurunkan kitab suci, Allah menurunkan para rasul, kok bisa dikatakan zalim itu? Jenengan bisa membedakan. Kalau ngambil sandal di sana bukan milik jenengan kan tahu. Masih wong kafir bisa tahu Pak. Ini nggak boleh ya kan? Gitu loh. Paham enggak? Halo. Kita ini tambah berat ya materinya ya. Dilanjutkan apa diteruskan? Engkau ini kebanyakan tambah uta-uta tidak melbublas. Cukup sampai di sini kalau begitu. Jadi untuk masalah takdir ini ada Qadariyah, ada Jabariyah Pak. Artinya ada orang baik, ahli ketaatan segala macam, tapi kok matinya su'ul khotimah, kok tiba-tiba murtad masuk neraka. Apakah itu ya apa ya? Apakah Allah gak zalim ya? Gitu loh, baik kok akhirnya ke neraka. Ini sudah pernah saya bahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang hadis Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang penciptaan manusia. 40 hari berupa nutfah, 40 hari kedua berupa segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga berupa daging. Setelah 120 hari Allah meniupkan roh sambil menyuruh malaikat mencatat 4 perkara, rizkinya, amalnya, ajalnya, dia celaka atau bahagia. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, demi Allah yang tiada ilah patut diibadahi dengan benar kecuali Dia, seseorang dari kalian, ini jawabannya, benar-benar melakukan perbuatan penghuni surga. Jadi seseorang dari kalian itu benar-benar melakukan perbuatan penghuni surga, hingga antara dia dengan surga itu tidak ada jarak kecuali 1 hasta. Tetapi takdir Allah mendahului, dia pun melakukan perbuatan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Seperti yang jenengan tanyakan kan? Jadi di sini nih, kalau kita tidak tahu tafsirnya, seakan-akan Allah kok zalim ya? Kok orang itu taat gara-gara takdir masuk neraka? Ketokane kok kita ini beramal soleh nggak ada gunanya? Tidak seperti itu. Jadi poin pertama kita sebagai seorang mukmin jangan pernah mengatakan Allah Ta'ala zalim. Jadi Allah Ta'ala itu maha sempurna. Kita hanya menyematkan kepada Allah Ta'ala itu semua sifat-sifat sempurna dan mulia. Jangan sampai kemudian ada sifat buruk, sifat kurang kita sematkan kepada Allah. Tidak boleh, itu sudah kufur sudah. Jadi kita sebagai seorang mukmin yakin bahwa pilihan Allah itulah yang paling baik, perbuatan Allah itulah yang paling baik, meskipun sekarang tidak enak ya. Nanti saya contohkan kalau waktunya masih diperbolehkan sama Mas ini ya. Jadi kadang-kadang memang ada sesuatu yang tidak enak tapi rupanya bagus gitu loh buat kita. Pas waktu itu kita tidak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini maknanya itu orang ini baik, tetapi secara lahir yang dilihat oleh manusia. Sementara kita itu hanya bisa melihat yang lahir Pak. Ada orang berbuat baik di sana, sedekah atau sholat. Jenengan bisa tahu tak kalau dia itu ikhlas melakukannya. Iya kan? Malah pada zaman sekarang ini banyak orang memberikan sumbangan kan? Ya Pak enggak? Zaman-zaman ini loh. Hari-hari ini banyak orang memberikan sumbangan, sampai ada itu video ya, ada orang ngemis malah dikai kopi, dikai apa ya? Loh, sampean kok baik sekali, nyalek ya, itu sampean. Iya kan?
Jadi kadang-kadang Bapak Ibu banyak orang kita tahu dia melakukan amal baik, secara lahir itu baik ya, sholat, zakat, macam-macam, tapi kita tidak tahu dia melakukannya untuk siapa. Itu loh. Jenengan tahu tak kalau orang itu ikhlas misalnya ketika beribadah? Jenengan tahu tidak orang itu diterima amalnya oleh Allah? Tidak tahu kan? Jadi kita itu hanya bisa mengatakan baik itu secara lahir dengan mata kepala kita. Sementara yang dibalik itu kita tidak tahu. Banyak orang secara lahir itu amal soleh tapi munafik ya. Abdullah bin Ubay bin Salul Pak, dia sholat, bangun masjid, jihad, sodakoh juga, tapi dia munafik. Sementara ada orang pelaku dosa, banyak minum khamr, sering dibawa ke Nabi untuk dicambuk. Ketika ada orang mencacinya, Nabi mengatakan jangan bela setan terhadap saudaramu meskipun dia pemabuk. Dia ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya kan? Melacur, berzina, itu perbuatan baik enggak? Enggak baik. Tapi buktinya gara-gara minum anjing diampuni enggak sama Allah Ta'ala. Jadi belum tentu orang baik memang secara lahir baik, tapi ada yang batinnya bagus Pak. Makanya kalau memang ada orang kok baik, kemudian kok murtad, itu yakinlah bahwa orang ini dalemannya buruk Pak. Gitu loh. Makanya yang paling penting bagi kita, mari kita perbaiki batin kita. Jangan sampai kita itu lahirnya baik tapi batinnya buruk, itu munafik Pak. Makanya Ibnu Rajab dia mengatakan, fa inna khatimatas su'ul khatimah takunu bisababi tasisatin batinatin alal abad la yattali'u 'alaihan nas. Jadi yang namanya su'ul khotimah itu gara-gara batin yang buruk, keyakinan yang buruk, akidah yang buruk, perbuatan yang buruk, tidak ada yang tahu, ya. Jadi manusia tidak tahu, taunya baik tapi dia punya batin yang buruk gitu loh. Itu penyebab utama seseorang mati dalam kondisi su'ul khotimah. Makanya kita sebagai seorang muslim ini senantiasa berbuat baik Pak. Jangan sampai kita itu nyimpen batin yang buruk. Dan batin-batin yang buruk ini ketika kita kondisinya di bawah alam sadar itu muncul biasanya. Pernah lihat tidak orang kecelakaan ya ada di Palestina itu nggak sadar, tapi yang keluar bacaan Quran. Karena apa? Karena dia menyimpan yang baik Pak. Pernah tidak orang melihat orang habis dioperasi, ya kan? Operasi kan apa ya istilahnya itu tidak sadar total kan? Barang mulai sadar itu yang muncul itu semua rahasianya Pak. Ya miso perselingkuhannya keluar. Ada tidak seperti itu? Halo? Nah ini yang mendominasi nanti ketika orang itu pikun Pak. Kalau dia pikun itu awalnya dulu baik, ketika pikun itu pun tetap melakukan kebaikan. Tapi ketika dia itu buruk, ketika pikun yang buruk yang keluar. Dan seperti itu pula yang terjadi saat orang sakaratul maut ketika ditalkin Pak. Kalau orang baik mudah. Tapi kalau orang yang tidak baik, bisa makmu tak? Lapo kan aku ngomong ini? Ada tidak Pak seperti itu? Nah itu Mas tadi yang berkaitan dengan masalah batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang senantiasa batinnya baik juga lahirnya baik. Sudah habiskan waktunya ya? Iya, nggak pakai pertanyaan berarti. Ya, kita tinggal berdoa, ya Allah jadikan kita semua yang hadir pada pagi hari ini orang-orang yang senantiasa Engkau ampuni, Engkau berkahi, Engkau rahmati ya Allah. Dan jangan jadikan kita semua keluar dan meninggalkan masjid ini kecuali Engkau sudah menjadikan kita semua nanti masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.